Sobat Sri kami sampaikan salam dan salam sejahtera bagi sinar jemaat Tuhan yang mengikuti pada dari handphone. Kita akan melanjutkan surat Ibrani. Ibrani pasal, kita masuk pada pasal yang kedua. Satu ayat kita baca dulu. Surat Ibrani untuk ibadah penyembahan, kita baca dulu bersama ayat-ayat ini. Sebab tidak lama kita masuk dalam penyembahan. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat masih berpegang pada ruang Maha Kudus, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang Tuhan kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku, setiap pelanggaran dan kejahatan dapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyediakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan oleh mereka yang mendengarnya pada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan karunia Roh Kudus bagi-bagikannya menurut kehendak. Ya, saudara bisa keterangan walaupun masih ayat 1 dulu, tapi kita sudah baca bersama saudara bahwa sikap manusia itu terhadap firman Allah itu ada konsekuensinya, ada sebab akibatnya. Jika dia menolak, maka Tuhan akan balas dengan hukuman yang setimpal. Tapi jika kita terima, Tuhan pun akan balas dengan kebaikan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Nah, ada kebaikan dari manusia, ada kebaikan dari Tuhan. Kebaikan dari manusia itu ada batasnya, tapi kebaikan dari Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Kebaikan manusia bisa juga ada maksud di balik itu semua, tapi kebaikan dari Tuhan itu tulus ikhlas. Tidak ada maksud lain kecuali untuk keselamatan kita. Itu tadi ayat yang kedua. Jadi kita sudah mengerti dan dikatakan ayat 3 bahwa jangan kita sia-siakan keselamatan yang sebesar itu. Jadi keselamatan ini perkara yang besar, bukan perkara kecil, bukan perkara yang dikecilkan atau yang dianggap sepele. Bukti bahwa kita menghargai keselamatan dari Tuhan, salah satunya adalah kita beribadah. Tidak usah dulu bicara yang lain, ibadah. Jika kita tahu besarnya keselamatan itu, maka kita akan berbangkitkan satu rasa berhutang kepada Tuhan. Jika orang manusia bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita, kita akan ingat dia di sepanjang hidup kita, lebih lagi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tahu keselamatan, kita tidak akan sia-sia. Keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus, dan itu punya Tuhan. Itu diberikan berdasarkan kasih karunia. Kalau itu bisa diberikan, keselamatan juga bisa Tuhan cabut kembali jika kita menyia-nyiakan. Keselamatan itu tidak bisa kita ukur dengan nilai mukjizat, nilai barang yang bisa kita lihat. Tidak.
keselamatan itu melampaui segala-galanya. Keselamatan itu lebih mahal di atas segala yang mahal. Tidak akan bisa berbeli. Jika manusia bisa membeli keselamatan, Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia, mati bersalib. Karena dia tahu keselamatan itu hanya dari Dia. Karena itulah dia berani mengatakan, akulah juru selamat. Layak dan atau tidak. Kalau keselamatan, coba-coba manusia mengupayakan keselamatan di luar Tuhan Yesus, dia akan petik nanti bukan keselamatan, tapi kebinasaan. Ya, ini bukan bicara soal diskriminasi. Ini bicara soal keyakinan. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menilai bahwa keselamatan itu lebih besar dari segala-galanya. Untuk saya, Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak berikan apa-apa dalam bentuk finansial, 1 sen pun tidak. Tapi bagiku, keselamatan itu jauh lebih berharga dari segala-galanya. Kalaupun mati, tidak jadi masalah. Yang penting saya aku sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu akan menjadi nyata pada waktu kita berangkat nanti dan mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Dalam kita mengakui kesalahan, jangan kita melibatkan orang lain. Kita yang melakukan, kita yang bertanggung jawab. Supaya Tuhan melihat kerendahan hati dari kita. Jika saja anak kita yang bersalah, dia sudah minta ampun sampai mencucurkan air mata, timbullah rasa iba, lebih lagi Bapa kita di surga. Ya, jadi keselamatan itu perkara yang besar. Nah, nanti dari keselamatan inilah kita akan dibawa sampai pada puncak keselamatan, yaitu kesempurnaan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Memang untuk menjadi mempelai Tuhan itu perkara yang tinggi sekali, jauh sekali. Tapi hidup yang diselamatkan, hidup yang diampuni dosa, dibenarkan, disucikan, itu adalah bagian dari hidup sempurna. Ya, tidak ada orang bisa masuk dalam kesempurnaan sebagai mempelai wanita Tuhan jika dia belum dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi walaupun kesempurnaan itu belum kita raih, tapi bagian hidup kesempurnaan itu bisa kita alami selama kita di bumi ini. Itulah hidup yang dibenarkan, hidup yang disucikan. Ya, dan itu merupakan satu paket, satu rangkaian dari yang namanya salvation, keselamatan. Ya, keselamatan itu mencakup semuanya. Dalam Sunan Tabernakel, keselamatan itu dimulai dari pintu gerbang dan memuncak sampai ke tabut perjanjian. Itu bagian dari keselamatan. Ya, itu berarti kalau Allah itu menyelamatkan, Dia tidak menyelamatkan pada bagian tertentu, tapi Dia menyelamatkan dalam sampai seluruh bagian hidup sendiri. Ya, Tuhan begitu heran sekali. Dan sekarang kita naik dulu kepada ayat 1. Mari kita masih baca bersama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Ya, jadi kita teliti. Kita sudah dengar, kita teliti. Mari kita baca, saudara. Kisah Para Rasul pasal 17. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sampai dengan 13. Ya, silakan. Inilah firman Tuhan. Orang-orang Yahudi. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya, di Berea. Lebih baik hatinya dari orang Yahudi di Tesalonika. Sama-sama orang Yahudi, tapi ada yang baik hatinya, ada yang tidak baik hati. Sama-sama Kristen, belum tentu hatinya sama.
Dan seorang tidak bisa mengatakan, aku baik hati. Ya, semua itu bisa mengatakan begitu. Ada orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Karena anakku butuh makan. Baik, tapi untuk dia sendiri. Tapi tidak tapi dia merugikan orang lain. Ya. Jadi kebaikan baik hati itu kita lihat nanti ujiannya di sini. Ya, mari terus. Karena mereka orang Yahudi di Berea menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Satu. Menerima firman dengan segala kerelaan hati. Ini dasar. Ini yang pertama. Rela hati artinya tidak berbantah-bantah, tidak mengkritik, tidak bersitegang, tidak bersungut-sungut. Menerima firman dengan segala, bukan sebagian, segala kerelaan hati. Firman itu semua dia kenakan sama dia. Ini orang yang baik hati di mata Tuhan. Nomor satu, menerima firman dengan kerelaan hati. Harus ada kerelaan, karena Tuhan pun mengampuni kita dari kerelaan hatinya. Amin. Dia tidak bisa. Kalau dia tidak rela, biar kita jungkir balik sembahyang satu hari mungkin 20 kali, kalau Tuhan tidak mau mengampuni kita, tetap Tuhan tidak akan mengampuni. Jadi kalau Tuhan mengampuni itu dari kerelaan hati. Jadi kita pun membaca firman, mendengar firman, harus kita terima dari kerelaan hati. Kita pun beribadah harus dari kerelaan hati. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh ikut-ikutan. Harus dari kerelaan hati. Kerelaan hati ini terjadi karena kita sadar siapa kita ini. Bukan kita bicara marah di dunia, kamu udah tahu siapa saya? Ya enggak tahu. Belum tahu. Ya sudah. Itulah orang. Kamu udah tahu harga diri saya? Udah tahu. Ya saya kasih tahu. Masih lebih berharga daging benua daripada daging kita manusia. Nah, ada orang di pasar itu jualan daging manusia daging. Nah, kalau pun jualan paling tidak lama. Bukan pembeli yang datang, polisi yang datang. Dagingnya manusia itu. Manusia. Sombongnya lebih tinggi dari saya. Saya sudah tinggi. Saya sudah tinggi, jangan tinggi hati lagi, Pak. Banyak. Nyangkut sebab orang kok. Pintu surga itu pintu yang sempit. Ya, kalau saya pertahankan ketinggian saya nyangkut. Bentur kepala saya. Bukan masuk pingsan. Jadi memang dulu ya begitu. Mana dadamu ini dah? Itu dada ayam. Di KFC sana. Jadi kita sadar siapa kita. Kita ini orang-orang berdosa. Kita melayani itu karena dilayangkan, dipantaskan. Saya juga di sini jangan sok. Tidak boleh. Saya ini hanya dilayangkan, dipantaskan. Jadi saya harus terima juga firman itu dengan kerelaan hati. Rela hati itu ukurannya. Ya, rela hati. Ya, kita beribadah dari kerelaan hati. So kita mencintai Tuhan Yesus. Ya kita jaraknya jauh, kadang Jakarta ke Medan ke Siantar. Kalau tidak ada kerelaan hati, nggak mampu, tidak bisa. Kalau kita buat-buat tidak bisa. Saudara coba yang berangkat ke Siantar, langsung selisih berapa jam pulang lagi. Kalau tidak pusing udara di jalan. Dengan jalan di apa itu? Istilah orang Jawa mungat di jalan itu banyak kendaraan yang seliweran orang Jawa bilang nengkon sana kemari karena saya sudah pandai kasih tahu. Gimana kabar? Baik. Bagaimana sih? Baik ya, baik. Baik, jadi dengan segala kerelaan hati. Yang kedua,
Mari. Terus Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. stop. Dan setiap hari, bukan setahun sekali. Ya, karena mau liturgi baru ingat ayat. Yang ingatnya itu aja. Kejadian 1 ayat 1. Dari masih sekolah minggu sampai sudah mau mati. Ada itu aja. Biar mati lampu pun dia tahu, karena dia sudah ingat ayat. Ya, tiap hari itu berarti membaca Alkitab. Tiap hari. Ya, day by day. Membaca every day. And scripture every day. See. Membaca firman Allah tiap hari. Menyelidiki atau memeriksa. Ya, untuk mengetahui. Mari, Apakah semuanya itu benar? Ya. Oke. Ini English. Coba. Ya. Coba satu lagi. Ya, terjemahan Inggris. Belum. Itu nomor ayat 11 ya. Belum, masih belum. Satu lagi kalau ada. Juga belum. Bahasa Inggris saya dulu kalau baca. Ayat 11 tapi di setiap hari the scripture. Oke, dapat. The scripture every day to see if what Paul said was true. The scriptures every day to see if what Paul said was true. Betul. Itu luar sekali lagi. The scriptures every day to see if what Paul said was true. Tiap hari menyelidiki firman Allah. Apakah yang dikatakan Rasul Paulus itu benar? Di sini tidak ada. Ya, dalam terjemahan Inggris. Jadi Rasul Paulus hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Dicek kebenarannya. Dulu belum ada perjanjian baru, yang ada adalah perjanjian lama. Dicek kebenaran. Ya, orang dibela dan langsung asal terima. Karena hamba tentu urapannya luar biasa. Ya, baru masuk saya dan lewat di situ merinding bulu kuduknya. Saya tidak mau gitu kan. Nanti hantu gitu. Luar biasa wanita. Jubahnya putih semua. Bajunya putih, dasinya putih, celana putih, sapu tangannya putih, kaos kakinya putih, sepatunya putih, giginya putih, rambutnya putih, alisnya semua putih. Jadi udah diperiksa lagi. Apalagi ini dari Amerika. Ini dari, kalau dari Amerika, emang ya, haleluya, praise the Lord. Tapi kalau dari Afrika, yang hitam biasa ini kritik, gak ada aminnya. Ya, ada memilah-milah. Nah, dicek dulu. Wah, ini dari Toronto Blessing. Ya, setelah itu kita tertawa. Kenapa kita tertawa? Ini dari Toronto Blessing, ini dari Ottawa. Ya, bukan Ottawa. Di Kanada. Bukan Kanada. Salah satu ibu kota Kanada. Ya. Dan diperiksa dulu dari kebenaran firman Allah. Sehingga mudah dibawa arus. Saya tahun 90 itu saya ingat, ya, itu asal kebaktian akhirnya itu dengan tertawa. Ya, kita tertawa, boleh kita bersuka cita, tapi bukan terbahak-bahak sampai di jalan pun masih begitu, ya, masuk mobil pun masih tertawa, sampai di rumah pun tertawa, nggak sembahyang lagi tertawa terus, ya, masak pun tertawa, makan pun tertawa, sampai keselak-selak itu nggak bisa. Itu Alkitab sudah mengatakan tiap hari di sini. Sehingga waktu yang salah itu, yang roh-roh tertawa itu dikatakan salah, dan bisa dia terima. Karena dia tidak meyakini, tidak biasa menyelidiki, memeriksa firman. Ada arus nanti terakhir kalau saya masih sempat, saya sampaikan kekuatan arus itu. Jadi kita selidik firman. Sebab perasaan ini juga bisa menjadi suatu arus. Ya, tidak bisa. Sudah firman turun, tidak mau. Itu dia diseret oleh perasaannya. Dan dia akhirnya terhempas keluar sana. Kita harus selidik firman Allah. Amin. Kalau memang itu demikian, amin.
supaya nanti di mata Tuhan hati kita baik. Kalau anak kita baik, kita tanpa dia bicarakan, kita sudah memikirkan apa yang berguna bagi lebih lagi Bapa kita di surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting, ayat 12. Ayat 12 ya, Rasul 17 ya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Ini klimaksnya, ya, terima dengan rela hati, baca Alkitab tiap hari, dan yang terakhir percaya. Kalau tidak dapat. Kalau percaya, walaupun tadinya orang yang jahat, orang yang tidak benar, orang yang jatuh dalam dosa, Tuhan bisa rubah itu menjadi yang baik. Kalau terakhir dia percaya, ya, banyak di antara mereka menjadi percaya terus. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, Ya, terkemuka, terpandang, orang hebat, orang kelas atas, ketinggian status kita jangan sampai menghalangi hati untuk percaya kepada firman. Jangan gengsi. Apapun jabatan kita di mata Tuhan itu, kita tidak lebih dari debu tanah. Alkitab mengatakan kalau roh manusia ditarik, manusia kembali menjadi sama dengan binatang. Yang melebihi itu adalah roh. Tanpa roh, bukan nyawa, kan? Lain nyawa, lain roh. Ya, lain nyawa. Nyawa itu di dalam darah, ya, jiwa. Hewan juga ada darah, ada jiwanya. Apa jiwa itu? Ada rasa, perasaan. Kalau dia dipukul dia nangis, itu jiwanya. Tapi dia tidak mengenal Tuhan karena tidak ada roh. Jadi manusia itu punya tubuh, hewan punya tubuh, manusia punya jiwa, hewan juga punya jiwa. Tapi manusia punya roh, hewan tidak punya roh. Karena itu hewan tidak perlu diinjili, karena hewan tidak punya roh. Manusia punya roh. Jadi kalau roh itu dicabut, manusia akan sama dengan hewan mati. Ya, walaupun jiwa itu juga kehidupan, tapi roh itu yang menghidupkan. Ya, kita mau tahu jiwa kita ada. Kalau kita rasa kita hidup, itulah jiwa. Tapi kalau hati kita yakin ada Tuhan, itulah roh. Dan roh ini nanti, apakah dia lempar ke dalam lautan api, atau dia naik ke surga sana. Mungkin orang bilang, itu roh kok yang menderita, bukan tubuh kita. Kita tidak rasa itu. Oke. Sekarang, kalau orang itu disakiti, lebih sakit mana? Sakit tubuh atau sakit hati? Hati paling sakit. Walaupun hati tidak dilukai, seperti maafkan, ada pisau, tidak bisa. Hati tidak bisa dilukai dengan pisau. Hati bisa dilukai oleh kata-kata. Tapi kalau hati terluka, lebih sakit hati daripada tubuh. Berarti lebih sengsara roh daripada tubuh ini. Tubuh ini kalau sudah sengsara lama-lama udah hancur ya habis. Tapi roh tidak bisa mati. Berarti roh akan mengalami sengsara selama-lamanya. Bayangkan ada orang yang sengsara batin. Batinnya sengsara itu, selama-lama sengsara itu sakit sekali. Baik, kita tahu saja. Ada orang yang mengatakan, aku tidak percaya ada neraka. Oke. Percaya atau tidak ada penjara? Ada. Kalau ada penjara, ada neraka. Setiap pelanggaran akan masuk penjara. Begitu juga setiap pelanggar karena dosa tidak selesaikan masuk neraka. Jadi ada neraka, ada penjara. Neraka itu tahanan sementara. Nanti kekalahan melontar api. Kerajaan maut itu Gehenna. Ada seperangkat. Dilempar dalam waduk, dilempar dalam lautan api. Itu neraka. Saya sudah sengsara. Lanjut lagi. Dan itu roh dia naik turun dalam lautan api, berteriak. Dan itu dia orang kaya yang tidak bertobat. Dia melihat rohnya itu. Karena itu kita, siapapun juga kita, strata ekonomi apapun juga kita, menghadapi firman Allah,
kita harus ambil seperti kalau itu benar, maka kita harus belajar berencana supaya kita tidak terbawa arus. Tapi kalaupun kita ada dalam arus, bahasa lain dari arus itu adalah gerakan air, aliran air. Ada dua arus. Yang satu, siapa yang jahat, ialah bertambah jahat, dan yang najis bertambah najis. Tapi sebaliknya, yang benar bertambah benar, yang kudus hendaklah makin suci. Itu dua arus yang saling bertolak belakang. Setiap arus, setiap aliran sungai itu ada muara. Muara itu adalah akhir. Ya, arus itu dari atas, dari gunung ke muara. Ya, di atas itu hilir. Itu muara. Jadi kalau kita masuk pada firman Allah, arus Roh Kudus itu akan membawa kita. Ada muaranya, ada akhirnya. Kalau akhir dari arus duniawi itu akhir yang ada himpunan orang banyak, tapi ditarik teriakan yang tidak henti. Jadi kita baca bagian akhir saja ya, sama-sama. Wahyu 18. Ini arus kejahatan dan kenajisan. Lebih dulu pasal 17, maafkan. Wahyu 18. Lebih dulu pasal 17 ayat 15. Wahyu 17 ayat 15. Ya. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat itu bagikan satu lautan. Lautan itu adalah muara, akhir dari arus yang dari gunung. Nah, itu berakhir di lautan luas, berakhir di muara yang dikatakan semua air yang telah kau lihat. Di mana wanita pelacur itu, di mana Babel itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak untuk kaum dan bahasa. Ya, dan kaum dan bahasa yang dicemari, Jadi setiap arus kenajisan kejahatan itu bermuara di sini. Ya, itu cemar semua. Wahyu 18 ayat 22. Beginilah firman Tuhan, Wahyu 18 ayat 22. Ya. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi di dalam Babel, ya, di dalam Babel, di dalam kenajisan, ya. Ini ayat 17 itu Babel. Jadi yang mereka nyanyi, yang mereka main musik, terus dan peniup seruling dan sangkakala di dalam kenajisan. Ini Babel, di dalam kenajisan, dalam kejahatan. Terus tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, terus. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Tidak ada, karena sudah dilempar. Dalam Al-Quran sudah dilempar. Mari terus. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, semua yang enak, semua yang sedap, semua yang nikmat, semua yang apa saja senang itu dalam dosa, itu akan dicabut oleh Tuhan. Dan itu diganti. Jadi senang, kemudian berubah menjadi penderitaan. Itu Alkitab sudah mengatakan. Itu arus kenajisan dan itu diseret karena dia tidak percaya kepada firman Allah. Tapi kalau dia percaya, ada satu arus, satu aliran yang kuat juga mengalir dari tahta Allah. Itulah aliran kuasa Roh Kudus. Dia membawa kita sampai ke muara. Wahyu 14. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Ya, Yerusalem terus.
dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Itu banyak. Itu baru inti dari tubuh Kristus. Ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Terus. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Bagaikan desau air bah. Terus. Dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, tidak sampai pada Wahyu 19. Suara itu, himpunan besar orang kudus mengatakan, haleluya, Tuhan Raja kita telah masuk dalam pernikahan sebagai mempelai pria surga. Kita song-song Tuhan, kita sambut Tuhan Yesus yang adalah mempelai pria surga. Ada harusnya. Jadi mana kita? Karena itu perasaan itu tidak boleh. Perasaan itu bisa menipu. Firman Allah tidak pernah menipu. Kita harus ada pada arus kebenaran firman Allah yang bisa memasukkan kita pada himpunan orang besar di Yerusalem. Saudara percaya? Nanti kita taat sama firman Tuhan memberkati. Mari kita dudukkan bersama. Haleluya. Kita akan mengambil sampai kaji. Terima kasih. Agar kita jangan dibawa arus
Bahkanlah doa tetapi dalam suasana doa Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan tolong kami semua sebagai pulang nanti menangis dan kami teliti sepanjang perasaan dan pikiran kami Tuhan. Jangan sampai pikiran dan perasaan kami mengendalikan kami. Dalam firman Roh Kudus harus yang keluar dari surga air Allah yang Maha Kudus, air kehidupan Roh Kudus telah membawa meningkat rumah tangga pribadi kami, membawa sidang jemaat sampai ke muara himpunan orang-orang kudus. Sana kami boleh berdamai mengangkat tangan dan kami ampun Tuhan Yesus dan kami bila kasih. Tolong kami ada di sana Tuhan. Tolong kami yang lemah ini. Kami rindu berdiri di Bukit Sion bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengampuni kami. Kesalahan kami yang begitu besar dan sudah kuasa pun. Begitu kami mengucapkan terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, jangan tarik tangan dari kehidupan kami. Biarlah tinggal rumah tangga dan sidang jemaat kami semua berada di bawah tangan kuasa Tuhan yang Maha Tuhan. Tuntunlah jalan-jalan kami, Roh Kudus, agar kami jangan salah melanggar, agar kami jangan salah melanggar bisa menjatuhkan Kudus. Kami, Roh Kudus ini yang menginspirasi segala perkataan dan tutur kata kami. Jika ada salah dalam kami berkata, kami taati, kami mohon ampun Tuhan Yesus. Sucikan supaya bila ada orang kemudian hari kami boleh menjadi berkat kemanapun Tuhan kami, baik sebagai suami, istri, gembala kecil, agar kami semuanya pribadi masing kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa lagi untuk pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami langsung sembahyang kami, sembah sujud kami kepada Bapa kami di surga. Haleluya, amin. Selamat kita akan melakukan satu pujian sama. Tanpa kasih setiamu, Yes.
Tanggal berapa sih? Ada yang ingat? Ulang tahun kita semua. Ke-9 ya, ulang tahun penggembalaan yang ke-9. Tepatnya 9 tahun yang lalu jatuhnya hari Senin, tanggal 19 Februari 2006 mulai. Kita sudah 4 tempat ibadah. Pertama di Jalan Suprapto, kedua Pandan 62, 3 Pandan 44 Pantai Dasar, yang keempat Pandan 44 Pantai 2, Pantai 3 dan mungkin lagi. Kalau ada eskalator tidak apa-apa, nanti naik ke atas sudah habis suara nafasnya, tidak bisa lagi memuji Tuhan. Ya, yang kelima tidak tahu di mana. Saudara Tuhan. Ya. Saudara, sedikit saya ingatkan, ada seorang mengatakan, oh saya orang yang sakit hatinya. Ya, kita tidak bisa jadi sakit. Ya, tapi perintah firman, kamu harus mengampuni. Tidak ada lagi. Ya, firman Tuhan mengatakan, pikiran dan perasaan Kristus, kamu harus tidak bisa. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, di situ kita tahu kita ini ada ketinggian. Kita harus, firman Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni orang, baru kita mengalami kelepasan. Baru kita rasa bagaimana tenteramnya hidup ini dalam Tuhan. Bagaimana orang lain berbagi itu urusan diri. Urusan kita lah, kamu harus mengampuni. Itu Bible mengatakan. Saya tidak ada kiat lain, saya tidak ada ingin, saya tidak tahu. Saya tahu firman Tuhan mengatakan, kamu, saya harus mengampuni orang. Seperti Bapa di surga mengatakan, tidak utang mau tetap ada, dosa mau tetap ada. Dosa apa? Dosa tinggi hati, dosa membenarkan diri. Kita dari yang benar bisa dari salah. Kita harus belajar duduk kepada firman Tuhan. Itu saya sebagai kepala. Kalau tidak senang cari kepala lain, terserah. Saya bukan orang yang sifatnya mengungkuk, tidak. Tapi saya, kalau Tuhan izinkan itu digembalakan, saya ingin saya gembalakan benar-benar. Saya nasihati sesuai dengan firman. Jangan pakai perasaan, pakai firman Tuhan. Kita pasti bahagia. Kita akan ada nanti di himpunan orang besar, mengangkat tangan dan melihat Tuhan datang. Sama kita, ya Tuhan memberkati. Betapa kasih dan kebahagiaan. Berpisah satu dengan lainnya, tapi Tuhan tetap menyatukan kami sampai hari dan jam ibadah. Amin. Tuhan kukuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati nikah
kami nikah sidang cepat, tetap di dalam kesatuan, tetap di dalam keutuhan, seperti awal Tuhan menyatukan. Tuhan tolong kami, Tuhan yang menyatukan. Kalau kami sakit, kami bisa imani kami sembuh. Kalau kami ada susah dalam ekonomi, kami bisa mengimani tanda perkara mustahil begitu. Maka kalau ada keretakan dalam nikah, kami harus imani apa yang sudah Tuhan satukan, tidak ada seorang pun dapat mencerai mereka. Itu harus kami imani, agar kami bisa naikkan doa dengan sungguh-sungguh. Iblis itu senang agar anak-anak Tuhan nikahnya hancur berantakan, masing-masing mengambil jalan sendiri. Dosa yang kecil bertambah-tambah, nikah hancur, buah nikah hancur, masa depan hancur. Itu yang ditunggu oleh iblis. Tapi Tuhan, Kau Allah yang baik sekali, melebihi kebaikan kami manusia. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami, hanya Engkau yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Karena itu kami merendahkan hati, ajar kami taat dan tinggal-tinggalan kepada firman demi kebaikan kami hari ini, agar kebaikan kami di hari mendatang. Lembutkan hati kami, agar kami bisa terima firman dengan rela. Tidak ada cara lain kecuali kami harus mengaku, harus kalau tidak, di hadapan Tuhan kami tetap berdosa. Tolong kami Tuhan, apapun suami istri bersama istri, Kau tempatkan sebagai kepala kecil. Hamba akan mengembalakan mereka sejauh mereka mati kepala. Hamba akan doakan bersama, hamba akan doakan siapa domba-domba. Kau tahu hati hamba memiliki Tuhan. Hati kami tulus ikhlas. Hati kami sungguh-sungguh mencintai domba-domba seperti Tuhan Yesus mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak mau melihat mereka hancur, karena Tuhan juga tidak mau melihat kami hancur binasa. Begitu kami melihat, kami harus melihat yang baik, agar kami bertindak untuk meraih kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus turun, airi hati kami Tuhan. Jika ada hati-hati yang kering kerana ada kehidupan di sini. Dan kalau air dari surga itu sudah mengalir, kehidupan tunas itu muncul. Ada harapan untuk jadi lebih baik. Makasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Berkati sidang jemaatmu yang mengikuti rangkaian dari Ekor 21 orang keluarga kita teman lain, Novendi, Bapak dan Sengaja, Agil Bapak dan Novendi dan istri dan Riktiga, sidang dan anak-anak ibu lima dan anak banda, demikian juga Bapak Mesti Bapak di samping sidang jemaat yang lain. Jika ada yang terhalang, Tuhan buka jalan. Jika ada yang mengikuti rangkaian dari virus ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan berdoa untuk negara bangsa kami. Beri kesejahteraan dan keamanan. Walaupun ada perguncangan di kalangan atas, kami berdoa yang benar akan Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan akan nyatakan. Berdoa buat bangsa negara Indonesia. Di sini kami bertobat, di sini kami lahir baru, di sini kami terima Yesus sebagai Raja dan Mempelai surga. Kami bertobat negara kami. Beri Tuhan kemurahan-Mu bagi bangsa kami. Sejahtera bangsa kami, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba kita berdua, jemaat Tuhan di mana semata air pos dan sekitarnya. Berkati pos-pos media, berkati kami semuanya. Terima kasih berkati Evan Poli yang sudah menyalurkan firman. Berkati segala pelayanan kami, Tuhan memberkati semuanya. Dengan cara kami melayani sisa, kuduskan, sucikan kami, agar kami layak bagi bagian dalam pekerjaan imam yang kudus. Kalau kami tidak mau, Tuhan berkuasa menggantikan kami. Agar kami jangan merasa diri dibutuhkan. Kami butuh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami binasa. Tuhan bisa merubah batu-batu menjadi anak-anak hidup. Kalau kami tidak mau memuji Tuhan, kalau kami tidak mau bertepuk tangan, Tuhan bisa rubah batu-batu itu jadi anak Tuhan.
yang tahu bersukacita, yang tahu bersorak-sorai, yang tahu mengulek-ulukan Tuhan Yesus, Raja dari segala raja. Ajar kami, jangan kami tinggi hati. Dan Tuhan itu Allah yang berkasa, maut hanya satu langkah dari kami. Jika Tuhan tidak benarkan hidup kami, maut akan menyambar hidup kami. Dan kalau Tuhan hal tidak melihat, kami pun merendahkan hati, tidak menuntut orang lain. Jika kami sendiri, hamba muda sendiri merendahkan hati, maka Tuhan berkuasa menjauhkan maut itu dari kami. Haleluya. Hamba berdoa sebagai gembala kecil dari tempat ini, dan Engkau serahkan tanggung jawab doa-doamu Tuhan. Haleluya. Beri hamba kekuatan dan ketabahan, kesabaran bersama istri, yang boleh menggembalakan, menuntun domba-dombamu ke rumput yang hijau, air yang tenang. Kalaupun ada kesalahan di tengah-tengah sidang jemaatmu, hamba mula yang bertanggung jawab. Hamba mohon ampun Tuhan. Jika ada kesilapan atau kurang bergumul, Tuhan, hamba mohon ampun. Domba-dombamu ini tidak tahu apa-apa. Seperti Daud yang salah mengakibatkan domba-domba Israel itu menemui masalah yang berat. Daud sudah datang untuk membeli mezbah, tempat di Bukit Moria, dan membangun mezbah. Sana Tuhan menyelesaikan. Mohon ampun Tuhan jika ada kesilapan dari hamba, sehingga domba-domba ini ada merasakan kesusahan. Tapi Tuhan, karena itu hamba mohon, jangan tarik tanganmu dari kehidupan kami Tuhan. Tuntunlah jalan-jalan kami, peganglah hati-hati kami Tuhan. Haleluya. Agar kami tahu menghargai keselamatan yang besar dengan sikap hidup, mau belajar taat kepada Tuhan demi kebaikan kami, karena Tuhan yang tahu apa yang terjadi hari esok. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati nikah sidang jemaatmu, rumah tangga sidang jemaatmu, para ibu janda, anak-anak yatim dan piatu, kehidupan yang merindukan pasangan nikah di dalam Tuhan. Engkau bawa Tuhan dan pertemukan, seperti Engkau membawa kepada Adam. Sudah tiba waktunya yang mencari pekerjaan buat Tuhan, Engkau bukakan jalan. Kalau kami sudah mendapatkan pekerjaan, ingatkan kami Tuhan. Semua itulah dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Haleluya. Yang merindukan keturunan tanda perkara mustahil, yang merindukan kesembuhan ilahi, Tuhan juga berkuasa. Dengan tangan-Mu yang berlubang batu, Engkau mengaliri aliran kuasa untuk menyembuhkan kami, baik jasmani maupun batin hati-hati kami. Sembuh dalam nama Yesus, sehingga kami bisa menyembah Tuhan, dan hati kami bisa menjadi tempat di mana Roh Allah bertahta, dan hati kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di mana pujian itu dinaikkan, di situ Allah bertahta. Kalau hati kami penuh dengan ucapan syukur, Allah ada di situ. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, tangan kuasa Tuhan menuntun kami. Lewati malam yang gelap, kendaraan yang kami pergunakan, baik kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor, kendaraan umum, atau yang jalan kaki, kuasa Tuhan menyertai. Bahkan hamba-Mu suami istri, untuk sementara malam ini meninggalkan kawanan domba-Mu yang ada di Medan dan sekitarnya. Hamba dan istri kembali ke Siantar, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tuhan, hanya tangan Tuhan yang bisa melindungi kami. Utuslah malaikat-Mu Tuhan berjalan mendahului kami, awali kami kiri kanan buka belakang, tibakan kami dengan selamat. Jauhkan segala mara bahaya apapun bentuknya, sekecil apapun Tuhan, jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kesilapan orang lain yang bisa membahayakan kami, Tuhan juga jauhkan itu. Kami boleh tinggal di rumah dengan selamat. Roh Kudus mengurapi nikah rumah tangga dan pribadi kami. Berkatilah terasa pekerjaan usaha studi mata pencarian dan pelayanan kami. Berkati persembahan telah kami persembahkan. Kami berterima kasih dan tahun ke-9 dari penggembalaan di tempat ini yang Kau percayakan kepada kami dari tidak punya apa